warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo sahabat bahasa, kembali lagi bersama dia dalam edisi Bisato, Bincang Bersama Tokoh. Sahabat bahasa, Sinar Sasambo edisi Bisato kali ini menghadirkan sekelompok anak muda yang pandai mengolah kata menjadi nyanyian yang indah. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah tim SMAN 1 Selong, pemenang satu festival digital musikalisasi puisi tingkat Provinsi NTB tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, langsung saja kita sambut tim SMAN 1 Selong. Halo Halo, adik-adik. halo, Halo Halo, yang halo, sudah bergabung nih ada Dek Suryo, Dek Excel, dan Dek Fakih. Gi, G. Apa kabar nih Dek hari ini? sedikit kurang sehat. Alhamdulillah baik. Semoga, Alhamdulillah baik. semoga lekas sembuh yang sedang sakit ya. G. Gi, Ini kalian baru pulang sekolah ya? Iya, Baru. baru. Alhamdulillah. Dek, kami ucapkan terima kasih ya Dek sudah bergabung dengan Sinar Sambu pada siang hari ini. Adik-adik, bagaimana kalau kita perkenalan satu-satu dulu ya? Biar masuk frame semua. Ayo, yang pertama Dek Surya, yuk sebutkan namanya, kemudian kelas berapa, kemudian ambil program apa, gitu. Program tuh apanya? Eh, Jurusannya? jurusan, mohon maaf. Zaman saya program Oh, sepertinya dulu. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Julung Surya Cokro dari SMAN 1 Selong. Sekarang kelas saya kelas 11 dan mengambil jurusan Soshum IPS. Proses Zoom ya. Oke, oke, oke. Baik, selanjutnya The Excel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Excel Dewa Ardian Pratama. Saya dari kelas 11 dari SMA N1 Selong mengambil jurusan Saintek. Oh, Saintek. Baik, baik. Oke, Baik, IPA. setelah yang terakhir nih, Dek Fakih ya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. saya Muhammad Fakih Hasidik dari SMA 1 Selong. Saya mengambil jurusan Sosrum IPS, sama kayak Julung. Nah, kalau teman-teman yang belum bisa bergabung nih, mereka mengambil jurusan apa nih? Ada yang ngambil IPS, Atika sekelas sama saya IPS. Terus Wendy dia ngambil Saintek. Saintek. Wah, Saintek, Sama Celin vokalis itu dia ngambil IPS kayaknya. IPS. IPS Berarti dia. di SMAN 1 Selong ada jurusan bahasa nggak, Dek? Udah Ada. ada. Nggak ada emang ya? Udah, Oh, tapi udah ada udah. memang Jadi tidak Soshum semua satu. sekolah Ya, ada sih. aku. Oke. Oke, oke, oke. Jadi sahabat bahasa, eh, se- eh, sesuai informasi, tim SMAN 1 Selong terdiri atas 6 orang, yaitu ada Dek Siti, ada Dek Excel, Dek Suryo, Dek Fakih, Dek Jocelyn, dan Dek Yuli gitu. Tapi yang hadir pada siang hari ini ada 3 orang karena yang lain sedang berhalangan karena mungkin kendala sinyal, kendala gawai gitu deh ya. Iya. Nah, adik-adik yang pintar bernyanyi, kita lanjutkan ya. Ah, Kak Diah nih mau bertanya nih, bagaimana perasaan dan kesan selama mengikuti festival digital musikalisasi puisi tingkat provinsi nih dari Kantor Bahasa Provinsi NTB? Yuk, siapa yang mau jawab? Perwakilan boleh? Suryo dari Suryo aja. Kalau Cukup dari kan? saya sih ya cukup menantang, cukup menantang ya, karena dalam prosesnya kan kita mulai dari menafsirkan puisi itu bagaimana kita menyampaikan maknanya dalam bentuk sebuah melodi yang indah mungkin, yang bisa cocok dengan makna puisinya gitu. Jadi sana benar-benar harus benar-benar ini penafsirannya harus jelas, karena kalau dia salah tafsir dan ya tafsirnya itu bias, bisa jadi lagu yang dibuat itu mungkin kurang tepat gitu aja sih, menantang aja sih. Dan saya senang sama hal ini gitu. Maksudnya tidak monoton aja. Apakah sebelumnya memang sudah ada yang punya grup band atau semacamnya gitu deh? Belum. Maksudnya gimana?
grup band. Sebelum terbentuk tim ini, apakah memang sudah ada background-background yang dari anak band? Atau memang kalian tiba-tiba terbentuk nih? Tiba-tiba terbentuk. Kalau background sih kayaknya nggak ada ya. Pikiran enggak ada. Ah, Oh, berarti iya, memang autodidak ya. Dek, iya. bisa diceritakan tidak bagaimana proses, bukan proses ya, lebih benar sih sama si proses tim kalian ini terbentuk atau dari saran dari Bapak Ibu guru atau bagaimana? Kalau dari tim sih kami mulai ketemu di salah satu ekskul ya kan. Di sekolah kita itu udah punya ekskul musik gitu. Nah kami Hmm. bergabung aja gitu. Untuk ikut ini kan kami sejujurnya diseleksi sama Pak Guru pembina kami. Kami diseleksi, oh ini kamu cocok kayaknya untuk mainin musikalisasi puisi. Nah kami Wah, terpilih lah gitu aja sih. dan akhirnya terbentuk dan akhirnya sekarang menang deh ya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti ini juga sedang persiapan berarti ya untuk menuju ke nasional ya deh ya. Nggih. Iya, Oke. Semangat adik-adik, semoga bertemu di Jakarta ya. sip, Amin, sip. amin. 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 Amin, amin. Semoga NTB juga punya perwakilan ini. Adik-adik, menurut adik-adik nih, apa motivasi adik-adik mengikuti Festival Digital Musikalisasi Puisi tahun 2024 ini? Kalau motivasi sih mungkin karena referensi kita mungkin udah terlalu banyak ya sama tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang bikin kita tertarik adalah ketika kita ini, saya dengar salah satu musikalisasi puisi sih sebenarnya juga itu Wah, dari jiwa sastrawanya sudah muncul. dari salah satu grup Bandanera. Saya dengar itu, Saya juga suka. Saya juga iya, suka. Derai-derai Cemara itu ketika saya dengar, wah, oh seperti ini ternyata musikalisasi puisi dan tidak seperti yang saya bayangin gitu, cuma orang baca puisi terus diiringi alat musik, oh ternyata enggak gitu. Ternyata puisinya yang dibuat, ditambahkan nada lalu dibuat aransemennya. Dan ketika saya mendengar itu dan sebenarnya saya nggak terlalu ini sama lirik. Jadi ketika saya dengar itu saya mulai tertarik dengan lirik lagu. Itu aja sih yang bikin ini. Oke. Nah, kalau aransemen nih, aransemen itu kalian mengaransemen sendiri atau ada bantuan dari Bapak Ibu guru? Pembimbing berarti ya kalau di eskul ya? Iya, iya, tetap. Kalau dari aransemen mungkin ada dari bantuan, tetap bakal ada dari bantuan pembimbing atau pembinanya. Cuma kadang-kadang saya kan ini, kadang-kadang saya ngelamun, saya juga dapat inspirasi gitu. Oh, Luar kayaknya ditambahin ini enak, tambahin ini enak kayaknya. Saya cobain bagaimana kalau ditambahin ini, oh enak ternyata. Dan itu terbukti bisa ampuh juga dari biasa. kita ngelamun itu. Keren ya Iya, deh ya. Dari ngelamun saja Otodidak. bisa loh keluar intuisi apa sih namanya berarti ya sebuah karya. Luar biasa. Kamu berarti ngelamun aja deh. Nah, ada apa namanya selanjutnya nih. Menurut menurut De Suryo dan teman-teman yang lain nih, apa yang membuat kalian sampai di tahap ini, sampai bisa juara satu itu apa? Menurut kalian? juara dua, juara dua. Oh, juara dua, Sulong juara dua Iya, ya? iya Iya. kami juara dua. Geng, 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 geng. Kalau Apa yang prosesnya membuat sih, prosesnya ya lumayan panjang. Mulai dari kita tiap tiap pulang sekolah latihan, tiap sekolah pulangnya malam, terus dari situ tiap 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 latihan itu kita selalu evaluasi, koreksi apa yang mungkin kurang tepat, kita perbaiki lagi terus besoknya. Tidak lupa kita juga jangan ninggalin puisinya, karena puisi itu kan pedoman kita dalam ini ikut lomba musikalisasi puisi ini. Jadi ketika kita ini nemuin aransemen misalnya, kita tidak semata-mata langsung masukin aja gitu, karena kita juga meyakini bahwa puisi itu sebagai pokoknya kan musikalisasi puisi ini. Itu yang kita lakukan terus jadi proses evaluasi, kalau ada salah dikoreksi. Nggak lupa juga kita berdoa, berdoa dengan proses juga supaya luar biasa. jalurnya juga berkah. Semoga berkah juga jalurnya. Itu aja sih. Perjuangan panjang berarti deh ya. Iya, Adik-adik nih, pengorbanan.
Kalian berlatih itu kurang lebih selama berapa lama, Dik? Kurang Rata-rata lebih Semingguan waktunya sih atau 2 bulan nggak sih? berapa? 2 bulan. Sehari Hmm. itu rata-rata latihannya 3 jam kayaknya. Itu tiga memang jam disediakan waktu sendiri di luar jam sekolah atau bagaimana? di luar Setelah jam pulang sekolah. sekolah, Kadang ada di sih Hmm. luar jam juga sekolah. ngambil jam sekolah Oh, pakai berarti dispen memang gitu. juga ada ini ya, memang dukungan dari sekolah itu juga luar biasa deh ya. Maksudnya memang Hmm. Iya, siswanya untuk bisa mengikuti lomba A, lomba B, lomba C gitu. Tapi iya. ternyata kan Saya, juga bisa Iya. membawa nama sekolah deh ya. ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kan kalau dari apa namanya juri pasti sudah tahu kenapa memilih SMA Selong sebagai juara dua, juara dua. Nah, dari adik-adik sendiri nih, menurut adik-adik apa kelebihan dari tim adik-adik dari teman-teman yang lain? Kan biasanya ada penilaian sendiri kan, jadi kita bisa aja awalnya tuh memang harusnya menilai diri sendiri dulu nih. Apa kelebihan tim Selong menurut adik ya? Menurut adik, boleh kita berbagi Mungkin itu boleh. boleh, boleh, tapi saya takutnya ntar ketinggian. Pakai pegangan aja biar gak ketinggian makanya. Kalau saya sih gimana ya? Kalau ngelihat tim ini, Mungkin warna kalau melihat vokalnya yang unik. dia, Warna vokal ya. Oke. Nggih. Warna vokalisnya itu unik. Warna vokal. Oh, bagus, baik, Sama baik. aransemennya sih juga. Ya, aransemen berarti memang ini ya kerja sama tim ya untuk Ya, menciptakan sebuah simfoni yang indah gitu. Ya, asik. Nah, selama ini nih selama 2 bulan itu ada kendala nggak sih selama kalian latihan terus menuju ke oh ada. Bakal apa deh? tetap Ya, ada, ya coba coba bakal tetap selain ada. ditambahin ya semua jawab ya biar semua adil yuk dari Desku kan pasti ada Anu kendala deh, masing-masing nih kendala pribadi kan pasti ada. Ya silakan ya. Yang jadi dari kendala itu, iya, siapa duluan nih? Pakai dah, Sama duluan nih. Yuk. oke, saya oke. pakai dah. Oh, kendalanya pakai itu duluan, boleh. Pakai Excel kemudian ini Desuknya ya. Ya, Iya, silakan. Ya. saya kendalanya itu pas apa ya, pas mau nyoba ke lagu Soneta Laut tuh. Di situ kan sebenarnya itu suara vokalis kami itu udah nyocok di lagu itu. Nah, terus di situ saya posisinya juga lagi turnamen futsal. Nah, di situ saya lagi mau melaju ke final. Terus di situ mau ganti mau ganti puisi. Sedangkan yang kita udah aransemen itu udah udah di Soneta Laut. Terus diganti puisi. Aduh, bingung di situ sempat saya bingung. Bingung saya gimana kok bisa kayak gini ya? Padahal feeling saya itu vokalisnya itu bisa untuk nyocokin suaranya di lagu Soneta Laut dan di situ aja sih sama di keyboardnya juga ya itu susah bisa cuman itu aja sih. Wah, berarti seru ya. Kalau Iya. ada kendala itu diomongkan deh, biar semuanya bisa membantu untuk menyelesaikan gitu, ya kan? Yuk bisa lanjut ya untuk di Excel yuk. Kalau saya sih, gimana ya? Biasanya kendalanya itu datang karena ada yang salah, terus saling nyalahin aja gitu. Misal ada keyboardnya nih yang salah nih, terus berantakan semua mainnya jadinya. Nanti ujung-ujungnya eh, yang di apa? Yang kena imbasnya itu juga kita gitu. Mirip-mirip katanya pakai tadi itu dah. Tiba-tiba lagunya diubah gitu. Awalnya dari soneta laut, tiba-tiba diubah ke puisi yang lain gitu. Jadi ya gitu. Kalau ada keributan itu jadi imbasnya ke yang lain juga gitu. Oke, oke deh. Berarti nanti jadi antisipasinya adalah komunikasi deh. Penting itu komunikasi dalam sebuah tim, ya kan? Iya. Baik, ayo Adik Surya yuk. Ini nih ketuanya nih. Pasti punya banyak unek-unek. Ayo silakan. mungkin kalau dari saya karena saya kan memandang kita kan bukan dari latar belakang orang seni dan orang musik ya. Jadi mungkin kita kurang menghayati apa itu puisinya gitu, apa itu soneta laut gitu. Dan ketika kita
kurang menghayati puisinya, kita benar-benar nggak bisa memasukkan nyawa kita dalam puisi itu gitu. Dan saya melihat problem itu dalam tim saya termasuk saya sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mainin musik itu sebenarnya, tapi kok kurang mantep ya rasanya ya. Kok ini kurang kurang gini padahal saya yakin kemampuan anak-anak ini saya apresiasi bagus kemauan mereka itu untuk belajar oke. Cuma untuk menghayati puisi ini kan benar-benar sebuah ilmu yang susah apalagi menafsirkannya kan. Ketika puisi itu laut di mana mata airmu. Nah, kita saya bayangin aja laut di mana mata airnya kan gila puisi ini dari mana gitu. Cuma dari itu kan kita benar bisa menafsirkan oh ternyata seseorang ini sedang kesepian hingga mencari apa itu di mana itu mata airnya laut kan. Nah, kita kita belum sampai ke situ lah penafsirannya. Jadi kemudian soalnya kan kita kan nggak buat liriknya benar kan. Jadi kita menafsirkan apa itu puisi orang terus kita jadikan lagu gitu. Nah, itu problemnya untuk semuanya termasuk saya juga. Itu ketika belum kita feelingnya lah menghayati itu belum memasuki dunia puisi itu. Jadi kita nggak bisa benar-benar memasukkan tafsirannya itu ke dalam sebuah melodi yang indah gitu. Mungkin aransemennya bisa sederhana, tapi bagus kedengarannya. Namun kalau kita udah menghayati gitu, saya apresiasi sih sama skill-skill orang-orang ini. Mereka ada kemauan lah untuk belajar. Tapi ya itu aja sih. Mungkin karena tidak semua orang bisa menikmati puisi kan ya. Termasuk saya juga agak pusing ya. Nafsirin puisi itu aduh benar-benar nggak ngerti. Terus ya untung aja ada guru kami yang membina. Oh maksudnya puisi itu ini. Jadi kita sedikit ada bayangan lah. Jadi di situ ada sedikit perubahan. Jadi bagaimana perasaan aja sih sebenarnya. Feeling aja. Kalau masalah yang lain-lainnya gitu. Namanya anak muda. Oke, berarti memang ini deh ya. Sebenarnya kalau sebuah pertunjukan itu pasti yang pasti adalah sangat penting yang namanya latihan. Karena kita tidak pernah tahu di panggung itu apa yang akan terjadi begitu. Kemudian untuk komunikasi tadi, tim itu harus ada komunikasi kalau menurut saya sih sebagai orang yang awam di dalam apa namanya dunia musikalisasi puisi deh ya. Iya. Nah, sepanjang seleksi ini, seleksi ya, sepanjang lomba ini, ada nggak sih kalian menemukan momen-momen yang menarik atau kan apa namanya hal-hal menarik dari apa namanya deh dari selama rangkaian lomba ini? Tetap ada cuma saya lupa ya. Kapan Saya itu? menarik itu, Bentar itu. menarik itu diingat biasanya. Enggak saking banyaknya gitu. Ih, luar biasa ini mah kayaknya. Kalau saingan terberat menurut kalian dari mana? Boleh kan? Kan udah selesai kompetisinya, boleh tuh bicara sedikit Kalau aja. jujur, kalau Nah, jujur ya jujur dari aja kamu. angkatan sebelumnya juga katanya sih SMA 1 Mataram gitu. Saya juga kan kemarin denger-denger, wih SMA 1 Mataram juga bagus kan aransemennya. Cuma saya nggak teliti ternyata katanya Pak Guru, oh itu ada salah pemenggalannya. Jadi mungkin kalian bisa katanya. Oh iya bisa Oh, kayaknya iya. ini bisa. Wah. Pemenggalannya kan nggak pas kemarin ya. Dan alhamdulillah ya bisa Menang itu, juara 2. alhamdulillah, menang itu juga harus ada tahu celahnya deh. Gak bisa kita tuh misal mau tempur, harus tahu medannya dulu nih. Gak mungkin, gak tahu apa-apa itu gak mungkin. Itu Iya sih. caranya memenangkan sebuah kompetisi ya, peperangan ibarat gitu. Ada nih, baik sahabat bahasa, ini juga ada pertanyaan nih, adik-adik jawab ya dari sahabat bahasa Mbak Kristi Gayatri. Nah, beliau bertanya bagaimana kalian mempertahankan kekompakan kalian karena kekompakan sendiri menjadi nilai plus dalam festival ini. Apalagi ini kan nanti akan tingkat nasional. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa Oh, yang mau jawab? Anu di kita jadi kita tetap tetap sering main di studio itu. Jadi dari situ kita udah mulai terbentuk feel masing-masing, makanya bisa kompak gitu. Jadi karena kebiasaan dan pembiasaan, gitu ya. iya. Jawabannya karena itu Jadi ya. Ada tambahan dari di Surya atau Latih. di Excel mungkin? Kalau Ya, kekompakan sih saya aja nggak sadar ya kalau bisa kompak timnya. Dan setelah saya lihat gitu ternyata dari sebuah hal-hal yang sepele kayak misalnya kita makan bareng gitu. Kita makan bareng itu aja udah bisa nambah kekompakan loh.
Ternyata itu saya nggak sadarin, dan ternyata kita kumpul-kumpul ngomong-ngomong juga itu menambah kekompakan kita yang nantinya akan berpengaruh pada saat kita bermusik gitu. Yang namanya kekompakan kan pasti ini. Kalau udah kompak tuh kontak batinnya kan ibaratnya udah plek gitu. Maininnya Ada, pasti pas gitu. betul, betul, betul. Kalau dalam sebuah tim itu memang harus ada momen-momen untuk menyatukan tekad yang sama gitu loh, Dik. Niat yang sama. Semoga juga di tingkat nasional kalian juga punya arwah itu ya, pasti arwah, arwah. Pokoknya keinginan, Jiwanya. Iya. jiwa, betul, betul, betul. Ih, kamu lebih sastrawan tahu, luar biasa. Baik. Nah, adik-adik, em, ada nggak yang adik-adik peroleh nih pesan-pesan, bukan pesan ya, apa ya namanya ya? Eh, untuk diri sendiri, misal nih, bukan dalam bentuk tim loh ya. Ini misal dalam diri sendiri, saya tuh karena kompetisi ini saya menjadi lebih pede, karena saya dikenal di seluruh NTB, misal gitu. Apa yang kalian dapatkan? Masing-masing satu-satu jawab, yuk. Dari siapa nih? Sudah dulu boleh. Yuk. Kalau saya kesan pesannya untuk diri sendiri sih, saya jadi tahu ya seberapa susahnya untuk menciptakan sebuah karya gitu, apalagi sebuah puisi. Jadi yang namanya puisi itu benar-benar ruwet lah intinya ya. Dari pemilihan temanya, mungkin dari pemilihan ininya juga. Ternyata bisa serandom itu loh puisi. Apalagi puisi itu Sugigi tuh. Saya benar-benar aneh lah mendengarnya. Ada kata-kata biologi, iya buku cerita kanak-kanak gitu. Sambil tiduran itu kan merupakan kata-kata yang tidak wajar gitu di dalam puisi. Jadi itulah saya seberapa tahu bahwa seberapa ribetnya untuk membuat sebuah lagu, dan itu merupakan hal yang tidak sederhana. Itu aja sih. Dan saya harus meningkatkan tekad saya lagi untuk bagaimana bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar bisa dinikmati untuk orang-orang pendengarnya. Itu aja sih. Saya pribadi, saya tunggu loh, Dek, karyamu luar biasa. Pasti kamu di masa depan juga bagus Amin. tuh. Amin. Semoga suatu hari nanti jadi nih dari Lombok Timur gitu. Walaupun di Lombok Timur itu sebenarnya sastrawan sudah cukup ada deh ya, cuman dari generasi mudanya, yuk ada sih Mas Fatah itu juga, beliau kan juga termasuk generasi muda di sana. Kemudian ditambah lagi nanti sama di Surya dan teman-teman, ya kan? Baik, yuk bisa Amin. dilanjutkan Amin. ke Dek Faki yuk. Dek Faki, apa nih? Apa kamu sudah menjadi merasa, oh saya dikenal Allah, sono, 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 itu, misal gitu. Oh, Apa yang kamu jadi dapat? yang saya dapatkan Saya itu diri, apa? dari segi skill ya. Dari segi skill tuh pertama saya itu awalnya cuman bisa skill dasar gitu. Dan untuk menyocokkan sebuah ketukan ke dalam sebuah lagu itu, di situ dulu saya agak susah karena saya bertemu dengan musikalisasi puisi ini, dari situ saya me- mengapa ya namanya mengerti apa dari apa arti dari sebuah ketukan yang diberikan untuk instrumen musikalisasi puisi ini. Cuman itu aja sih. Oh, jadi menambah ilmu nih ya Nggih. di festival ini. Oh. Wah, oke, 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 baik, baik. Selanjutnya, oh iya, ada ini ya, ada Deweni Saputra yang sudah bergabung pada siang hari ini. Selamat datang, Dek. Nanti kamu jawab juga ya, tapi setelah di Excel, ya Excel di Excel dulu ya. Silakan. Ya. Nah, untuk yang saya dapetin sih dari segi mungkin skill dulu. Dari skill itu awalnya saya cuma bisa ngeritem-ritem biasa doang kalau main gitar. Terus kalau sekarang bisa sih main petik-petikan dikit. Kemudian dari segi kekompakan mungkin sama anggota-anggota lainnya, saya bisa kompak sama teman-teman apa rekan-rekan musikalisasi puisi yang ada di sekolah saya terutamanya. Terus hmm, mungkin untuk relasi sih dengan orang-orang musik atau sastra yang lainnya, seperti yang kemarin membina kami di sekolah itu ada Pak Eko, kemudian Mas Kiki, seperti itu, dan yang lain sebagainya lah gitu.
Wah, berarti juga mendapat jadi bertemu banyak orang yang menyukai hal yang sama nih Mas ya. Wah, luar Iya. biasa. Oke, oke. Nah, yang baru datang nih tadi, Dek Wendy, Saputra, silakan yuk. Apa yang kamu dapatkan, Dek, dari serangkaian apa namanya lomba ini? Belum Buka masih di mute, Dek. Suaranya, Masih Suaranya di masih di mute. Nah, tapi sebelumnya kamu perkenalan dulu deh. Kan pasti belum. Yuk, silakan perkenalan dulu dari namanya siapa, kelas Nama apa, saya jurusan apa. nama saya Yuliwendi Saputra. Untuk yang saya dapatkan dari musikalisasi puisi tersebut, saya lebih bisa mendalami suatu lagu lah, lebih lebih mengerti arti lagunya. Dan untuk dari bisa meningkatkan skill saya juga dalam bermain harmonisasi bersama teman-teman. Sekarang lebih harmoni lah, bisa kekompakannya dari musikalisasi puisi ini. Wah, benar-benar menemukan tim gitu ya, Ya, ceritanya deh ya. ya. Oh, biasa. Nah, baik nih adik-adik. Kan kalian juga sedang saat ini sedang menuju ke tingkat nasional nih. Apa persiapan yang sedang kalian lakukan? rencananya nanti mau latihan sih katanya. Hari Juga ini mau latihan berarti nanti. latihannya setelah Iya, pulang sekolah. nanti kami latihan di Nah, Sanggar lah. ritme latihannya itu lebih lebih sering ketika menuju provinsi atau ketika sudah mau menuju nasional ini. Apanya? Intensitasnya latihannya. Ah, betul-betul intensitasnya. eh Kalau kemarin ya karena mumpung nggak ada kegiatan ya benar-benar plong untuk fokus provinsi ini. Kita benar-benar maksimalin waktu lah intinya. Jadi kalau ada waktu kosong gitu kita isi dengan latihan. Oke. Kalau Ini semua sekarang karena banyak kegiatan ya, pada sibuk gitu. Mungkin latihannya agak-agak jarang gitu. Cuma bakal kami usahain kok kalau kosong tuh kami bakal tetap latihan ya, ini supaya semua nggak kelas lupa 11 gitu. deh ya. Kelas 10 11. Ada yang kelas 12 enggak? Nggak, Nggak Enggak ada. ada. tetap Kelas seangkatan. 11 doang ini. Oh, 11 doang berarti ya. Syukurlah. Karena Ya. kelas kalau udah ada kelas 3 kan pasti mempersiapkan untuk ujian akhir Ribet gitu. lagi. Betul, Iya. betul, betul. Wah, luar biasa kalian. Nah, kalau berarti kan sering bertemu di studio deh ya. Studionya berarti berangkat ke sekolah gitu atau bagaimana? Studionya ada di sekolah sih. Sekolah punya ruangan sendiri. Alhamdulillah ya. Ada fasilitasnya juga. Alhamdulillah jadi banget didukung oleh sekolah deh ya. Jadi kalau Iya benar. berarti guru pendampingnya juga mendampingi deh ya setiap kalian latihan atau kalian latihan sendiri. Ada sih, ada pendampingnya dan itu juga salah satu guru di sekolah juga. Guru Oh, bahasa Indonesia. puisi karena biasanya guru bahasa Indonesia itu Iya. paham makna puisi gitu kan. Dan Nah, beneran dan kebetulan beliau juga senang musik juga. Ya udah. Jadi dia pas. membina kami. Iya, pas banget berarti ya. Nah, Iya. ini yang tadi datangnya agak akhir-akhiran nih, Mas Wendy Saputra. Ayo ingin menyampaikan apa dulu yuk? Mengenai misal tadi tuh untuk motivasinya apa ikut misal puisi biar adil biar semua ditanyain kan. Silakan Motivasi. Mas Wendy. Hmm. Eh, Sebenarnya motivasi saya sebenarnya untuk apa ya? Nah, untuk apa dia bingung ya? Ayo untuk apa? Untuk jingga. Atau untuk misal nih eh, dia apa namanya mengenai apa namanya misal nih ada teman seangkatan yang aku harus membuatnya terkesan gitu ada nggak Nah, kan wis. Eh, siapa tahu ada ya kan. Ada inceran, ada ada inceran. sih ada. Tapi sebenarnya emang hobi musik terus iseng-iseng ikut gitu. Jadinya ya Luar biasa ya iseng-iseng berhadiah berhadiah beneran di akhir ya deh. ya, Luar biasa kamu berarti berarti kalau memang begitu harus benar-benar ditekuni yang iseng-iseng ya. aja bisa apalagi yang Tapi ditekuni ya sekarang kan. ya ditekunin. Alhamdulillah semoga istiqomah deh ya. Ya. Istiqomah. Baik adik-adik yang manis karena ini juga sudah sore. Nah ini pertanyaan terakhir nih.
adakah pesan dan motivasi nih untuk sahabat bahasa di rumah? Entah itu nanti sahabat bahasa itu bisa ada tingkat kalian, kakak tingkat kalian, teman seangkatan, oh, semua pemirsa yang menyaksikan kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi NTB. Banyak orang nih biasanya. Nah, kalian punya ini nggak? Pesan dan kata-kata motivasi. Yuk, satu-satu. Rangkai dulu nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Pesan dan kesan dari orang lain atau Dari dari kamu sendiri boleh, nanti ditambahkan dari orang lain juga boleh. dari kita untuk teman-teman yang udah mensupport. Ya, teman-teman musuh ya, ya, orang-orang yang sudah berada di belakang kalian juga boleh. Hmm, kalau kata-kata sih kayaknya banyak ya. Oh, ada nggak yang sekarang kalian merasa sangat populer di sekolahnya? Nah, kalau itu saya nggak tahu saya populer apa enggak, saya bodo amat sih. Populer atau enggak, saya nggak peduli itu sih, saya lebih ke ini musikalisasi puisinya. Saya Biasanya, sih tapi kalau populer. biasanya kalau Ada sih. musikalisasi puisi itu asing di telinga anak-anak muda gitu. Jadi kayaknya enggak deh. Kecuali kalau festival band, wih itu anak band, nah, baru kayaknya populer itu. Oke, oke, oke. Ayo dari Devaki, di Excel, Dewendi, yuk kesannya, kesan pesannya nih untuk teman-teman atau sahabat bahasa di rumah nih. Pakih dulu, pakih, pakih. Oke, boleh, boleh Itu dulu Devaki, yuk. Nah, lagi oke, merangkai malah kata-kata masuk es. sama Dewendi. Devaki dulu, ya silakan ya Devaki. Gak apa-apa. Mungkin dari Excel dulu ya, atau dari Wendy dulu ya. Mas, Sweet, sweet, sweet. Boleh, boleh dah sweet. Sweet, sweet. Sweet, sweet, sweet. Nggak tuh di layar. Duluan Suryo. Ayo, kita kan ini ya, kita main abjad aja. F sama ya, E duluan E, berarti Excel dulu. oke, Excel. Yip paling terakhir Oke, gitu. Untuk pesan dan pesan dari saya sendiri sih, untuk utamanya generasi yang ada di Lombok Timur, generasi muda utamanya, eh, jangan takut buat terus berkarya, eh, terus coba-coba dah apa yang disuka. Contohnya kami ini eh, awalnya suka main musik, cuman hobi gitu, iseng-iseng, jadinya dapat juara gitu. Itu aja sih. Wah, bisa. Dilanjutkan ya, pakai EF. Nah, EF tuh. Ya kan? Dari saya kesan pesan untuk, aduh, untuk adik-adik kelas yang sudah masuk SMA Negeri 1 Selong, Oh, kakak tingkat yang luar biasa ini. Yuk, lanjutkan kakak. jangan pernah bosan semisal kalau sedang melakukan latihan untuk musikalisasi puisi karena itu adalah sebuah proses, sebuah proses yang akan membawa kalian untuk menjadi seseorang yang berjiwa musik. Contohnya seperti kami, Itu kan. Oke, yuk, udah Wendy yuk. intinya jangan pernah menyerah dengan segala hal. Asik. Luar biasa. Jangan pernah menyerah. Iya. Semangat juga untuk kalian ya nanti untuk musikalisasi puisi tingkat nasional dan semoga kalian semoga NTB salah satu yang mempunyai ini ya apa namanya perwakilan ke nasional deh ya. Terus kemudian amin, amin. Amin. semoga nanti kalian bertemu dengan banyak anak SMA dari seluruh Indonesia kan suka tuh pasti seru juga tuh pasti punya banyak jangan lupa apa namanya relasi itu penting jadi ketika di sana pun juga kalian harus berteman baik dengan mereka ibarat gitu karena kita nggak pernah tahu suatu hari nanti kita bisa saja bertemu lagi di keadaan yang berbeda atau di apa namanya lingkungan yang berbeda gitu suatu hari nanti ya kan siapa tahu ada yang nanti kuliah di Jakarta atau misalnya semacam itu begitu kan deh ya baik Oke. selamat sore dan terima kasih banyak adik-adik ya pulang sekolah langsung kita Zoom. Luar biasa kalian. Terima kasih sekali lagi. Oke. Terima kasih Saya kembali. mewakili teman-teman dari Siniarsa Sambo mengucapkan terima kasih ya, Dek ya. Oke, baik. Sahabat bahasa, itu tadi bincang kita bersama pemenang dua Festival Digital Musikalisasi Puisi tingkat provinsi tahun 2024. Terima kasih sekali lagi adik-adik yang bersedia bergabung pada siang hari ini. Kami dari tim Siarsa Sambo
mengapresiasi sebesar-besarnya deh ya. Baik sahabat bahasa, sampai jumpa pada Siar Sambo edisi berikutnya. Jangan lupa saksikan video Siar Sambo lainnya di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Spotify Siar Sambo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.